proposal ini sebenarnya cerita apa ya? Cerita tentang depresi seseorang gitu. Depresi seseorang yang membuat akhirnya tokoh si Genta ini bersembunyi dan gak mau ketemu orang. Tapi karena ada si Gemaknya, akhirnya apa ya, karena dorongan Gema, Genta ini akhirnya berani keluar dari tempat persembunyiannya. Ketakutan-ketakutan yang ada di pikiranmu.
Tentang bangun. Ganggu saja. Sudah jam berapa sekarang? Sama seperti kemarin. Saat aku selalu saja membangunkanmu. Allah, kamu sudah lama aku tidak melihatmu. Kamu lebih dulu dibandingkan matahari yang terbit. Memangnya kenapa, Mbak? Kalau begitu terus, nanti kamu bisa ditinggal sang waktu. Lalu aku harus bagaimana? Setidaknya kamu keluarlah dari tempat ini, menghirup udara segar atau sekadar mengambil air bersih untuk kebutuhan kita berdua. Kamu, kalau aku membicarakan tentang hal ini, selalu saja memalingkan wajah. Entah apa. Lebih baik sekarang kamu membersihkan dirimu, membersihkan mulutmu. Tapi jangan pakai air banyak-banyak. Aku bawa sedikit hari ini. Baiklah. Oh iya. Aku juga tadi telah membeli persiapan buat kita di sini dengan memakai uang hasil dari tulisan-tulisanmu itu. Sedang apa kau? Membereskan makanan, Pak. Apa yang kau beli? Banyak hal. Kepentingan kita berdua. Aku tahu kamu melakukan semua ini karena kamu peduli denganku. Kamu jangan salah paham dulu, bentar. Aku melakukan ini semua karena yang aku pedulikan itu perjalanan ini. Aku juga bagian dari perjalanan ini, Bang. Aku juga bagian dari perjalanan ini. Dan kita bagian dari perjalanan ini. Iya juga, ya. Di mana saja kamu semalam? Aku menunggumu. Katanya ingin membawa obat nyamuk. Maaf. Kemarin banyak yang harus aku kerjakan. Jadi tubuhku sangat lelah. Kalau tidak mau lelah, ya tidak usah bekerja. Kalau aku tidak bekerja, nanti kita mau makan pakai apa?
Gema, Iya Genta. bisakah kamu kemari? Ada apa? Aku membutuhkanmu. Aku sedang sibuk. Ayolah. Aku sedang sibuk. Ayolah. Iya, iya. Ada apa? Aku membutuhkan tubuhmu. Untuk Silakan duduk. ini Ayo berdiri. Hei, munduran sedikit. sini. Nah, sebentar. Wah, Gema. Apa Genta? Banyak manusia yang bergaya anjing. Gaya anjing. Go. Doggy style ya Genta. Bukan aku, maksudku. Maaf, aku salah. Sudah, aku ingin melihat kembali lagi. Apa lagi? Nah. Wah, Gema. Di gedung sebelah sana ada jemuran celana dalam. Celana dalam. Ciri-cirinya itu warnanya merah jambu. Merah jambu. Ada titik berwarna putihnya. Titik berwarna putih. Dan mereknya sebentar. Wah, mereknya Victoria Secret. Sudah dapat dipastikan Genta. Kalau celana dalam itu mirip janda yang senior. Maaf, Genta. Ayo kok aku ingin melihatnya kembali. Lagi. Ayolah. Iya. Aduh. Apa lagi? Selalu saja macetan dan jalannya tidak jelas. Ada kalian berwarna hitam. Payah. Kita dipaksakan kuat untuk keadaan yang sakit tuh mah. Iya Genta. Kita memang selalu dipaksa kuat meski tubuh kita memang sedang sakit. Hati-hati tubuhmu. Aku akan jatuh. Nanti aku bisa terjatuh. Aku akan jatuh. Kemana? Aku akan jatuh. Aduh. Percuma punya tubuh besar. Tidak memiliki kekuatan. Sakit. Aduh. Sakit. Sakit. Jatuh. Setengah tiga. Jatuh. Inspirasi. Ya. Inspirasi. Gema. Ya, Aku membutuhkan buku serta pulpennya. bukumu. Iya. Bentar. Aku tadi kita. Cepatlah. Iya, sebentar bentar. Inspirasi. Sakit. Jatuh. Pulpennya mau warna hitam atau merah? Yang warna hitam. Hitam. Ayolah cepat. Ya, sebentar. Ini. Jatuh. Inspirasi. Bentar. Apa? Apa yang kamu tulis? Hah? Bukan apa-apa. Aku mau lihat. Jangan. Aku mau lihat. Ini bukan sesuatu yang penting. Aku mau. Hei,
Genta, Jangan. aku mau Itu lihat. mah. Genta, Ini bukan suatu yang penting. tapi aku mau lihat. Baiklah. Oh, Jangan. mau lihat. Aku mau lihat. Jangan, Mas. Aku mau lihat. Jangan. Aku mau lihat. Jatuh, jangan. Aku takut. Aku takut mencintaimu selagi memiliki akal untuk berpikir. Aku takut mencintaimu selagi memiliki mata untuk memandang. Aku takut mencintaimu selagi memiliki tangan untuk meraba. Aku takut mencintaimu selagi memiliki kaki untuk melangkah. Aku takut mencintaimu selagi memiliki hati untuk memilih. Aku Kembalikan bukuku. Aku heran denganmu, Genta. Ya, air bersihnya jatuh. Itu disebabkan olehmu. Kamu. Mengapa kamu membentak? Ah. Ah. Menurutku, kalau kamu memang mencintai seorang wanita, tidak hanya menulis saja prosa-prosa dalam buku harianmu, tapi kalau kamu mencintai seorang wanita, lebih baik prosa-prosamu itu kamu katakan langsung saja sama wanita tersebut. Aku masih belum berani. Belum berani. Apa ini karena perempuan yang ada di masa lalumu itu? Sudahlah, Genta. Lupakan wanita itu. Masih banyak wanita yang lebih dari dia. Hei! Wanita yang lebih baik dan lebih menarik memang banyak. Tapi asal kamu tahu, yang lebih aku cinta hanya satu. Kamu jangan membahas-bahas perihal cinta. Kalau cinta itu yang membuat kamu bersembunyi di tempat ini. Aduh, Kamu memang benar. oh. Bahwa yang membuatku menderita karena aku mencintai seseorang. Tapi bukan persoalan cintanya. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Tapi kalau perpisahannya menjadi hal yang buruk, itu yang membuat aku menderita, Bang. Ya itu mah karena memang kamunya aja terlalu bodoh. Nah, katakan padamu, mencintai wanita itu tidak harus hanya satu saja.
mencintai wanita itu boleh lebih dari satu. Tapi yang harus kamu jadikan pasangan hanya satu. Tapi ini kan hanya prinsipku loh, prinsipku. Entah, jangan marah dong. Aku kan mengatakan semua itu karena aku sudah lama tidak melihatmu dengan wanita lagi. Aku masih belum bisa, Bima. Belum bisa kenapa? Apa jangan-jangan kamu homo? Aku memang sudah lama tidak bersama wanita. Tunggu, Bukan berarti aku homo. buktinya apa? Kamu Jangan dekat, ampun. Aku harus memiliki pasangan agar kehidupan ini terus berkelanjutan. Oh iya ya. Maaf bentar. Aku kan hanya khawatir. Tapi kalau sudah begini kan jadi aku takut lagi apabila ada di dekat kamu. Wah. Ya sudah. Aku ingin melanjutkan tulisan-tulisanku dulu ya. Aku lihat akhir-akhir ini kamu sering mencoret-coret papan itu. Kan kamu memang sudah tahu kalau aku memang menyukai matematika. Apa jangan-jangan kamu akan menjadi dewa matematika? Tidak juga Pak, tidak. Ayolah, kamu harus menjadi ahli matematika agar kamu bisa menjadi terkenal dan dikenal oleh semua orang. Aku tidak suka sama kalimatmu itu, Genta. Hebat. Kita ini hidup di zaman revolusi sains. Semua penemuan-penemuan itu pasti ada hitung-hitungannya, ada ahli matematikanya. Kita bisa membuat gedung-gedung tinggi, kita bisa membuat roket untuk pergi ke bulan, dan kita bisa membuat senjata. Piu. Itu karena ada ahli matematikanya. Aku yakin pasti kamu akan menjadi yang terkenal. Semua yang kamu katakan tadi memang ada benarnya. Iya. Tapi aku tidak menyukai kalimat terakhirmu. Kalimat apa? Aku tidak mau terkenal. Aduh, kan sudah aku katakan, kamu itu harus terkenal agar dikenal. Susah benar. Tapi begini Genta. Coba tadi yang kamu lihat pasti di luar sana banyak gedung-gedung, banyak kendaraan, ya kan? Gedung-gedung dan kendaraan itu diciptakan pasti di dalamnya ada orang ahli matematika kan? Iya. Ya memang gedung dan kendaraan itu berfungsi dengan baik, tapi di luar sana masih banyak penemuan-penemuan yang hasilnya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Dan aku takut kalau keahlianku nanti disalahgunakan dan aku harus mempertanggungjawabkannya. Gemak. Memang benar juga sih. Memang banyak ilmuwan-ilmuwan yang diperdayakan oleh ekonomi, politik, dan agama untuk tujuan yang tidak mulia. Wah,
Tapi kan itu tergantung dari ilmuannya. Apakah kamu akan menjadi ilmuwan yang mencari uang? Aku sudah katakan padamu kalau aku tidak mau menjadi ilmuwan yang terkenal, apalagi menjadi ilmuwan yang seperti kamu katakan tadi. Aku tidak mau, Genta. Tapi menurut hematku, itu kan tergantung dari manusianya. Misalkan kita membuat pisau. Kalau pisau itu digunakan untuk memotong sayur, itu menjadi hal yang baik. Tapi kalau pisau itu digunakan untuk membunuh, nah itu yang menjadi tidak baik, Gemma. Pisau. Namun Genta, pada kenyataannya saat ini pisau sering digunakan untuk menyakiti. Maka dari itu aku tidak mau lagi memperdalami matematika, Genta. Tapi kamu kenapa masih mempelajari matematika? Itu semua demi perjalanan kita. Karena pada matematika kita mempelajari tentang pasti dan tidak pasti. Dan di perjalanan kita nanti pasti ada hal-hal yang pasti dan tidak pasti. Maka dari itu aku harus tetap mempelajari matematika. Kan kalau misalkan dalam perjalanan nanti kita ada kegagalan, nantinya kita tidak disalah-salahkan. Kalau seperti itu, yang ada nanti kita bisa sia-sia, Genta. Apa kamu sudah siap? Aku sudah siap melakukan perjalanan ini, Genta. Kalau kamu, Aku masih belum. Kita masih belum bisa untuk melakukan perjalanan secara terang-terangan. Kita harus tetap di sini untuk memahami keadaan. bukan untuk memahami keadaan, tapi kamu masih takut dengan keadaan. Kita harus memikirkan segala sesuatunya. Misalnya apa? Kita harus waspada terhadap orang-orang yang memberikan apresiasi terhadap kita. Apalagi sampai orang tersebut ikut berdampingan dengan kita. Kita harus memahami cara berpikirnya, kita harus memahami karakternya, kita harus memahami maksud dan tujuannya. Sebab pasti ada orang-orang yang tidak suka dengan kita apabila yang kita lakukan memiliki hal yang kebaikan. Tapi menurutku bukan hal kebaikannya. Tapi ini tentang siapa yang akan dihargai karena kebaikannya. Dan orang yang tak merasa dihargai karena ketidakmampuannya akan bersaing dengan kita. Itu yang akan mengganggu perjalanan kita nantinya. Ya, aku setuju denganmu. Pikiranmu itu memang visioner, tajam dan kritis. Tapi Genta, bisakah kamu sederhana saja? Aku tidak bisa berpikir secara sederhana. Awalnya juga aku cara berpikirku sederhana. Aku tidak memiliki kecurigaan terhadap siapapun. Aku percaya kepada siapapun. Tapi dari situlah aku lengah kepada orang-orang yang dalam dirinya memiliki keangkuhan. Asal kamu tahu, Bro, aku menjadi korbannya. Kepercayaanku sudah dihancurkan. Aku dihianati, aku dipojokkan, aku disingkirkan. Bahkan
Beberapa orang yang dekat denganku, mereka terhasut dan meninggalkanku, Gema. Mereka terhasut sama orang-orang yang dalam dirinya memiliki keakuan. Itulah yang menyebabkan aku tetap berada di sini. Aku ingin bersembunyi. Itulah yang membuat aku terganggu, Gema. Aku tidak berani keluar karena aku tidak percaya kepada siapapun. Sudahlah Genta. Sekarang kan sudah ada aku. Jadi kamu jangan sedih lagi ya. Sangat sulit. Bayangan-bayangan itu membuat aku takut dan selalu datang menghantuiku, Gema. Tapi kan tidak bisa juga masa lalumu yang kelam itu dijadikan alasan untuk kita tidak bergerak lagi. Sangat sulit, Gema. Sangat sulit, sangat sulit. Ya, Aku tidak bisa berdamai dengan masa laluku. memang sangat sulit. Tapi Genta, kita sebagai makhluk sejarah seharusnya kan bisa mengambil hal-hal baik dari sejarah hidup kita. Tentang kita ini berdua saling membutuhkan. Kamu dengan akalmu, sedangkan aku dengan perasaanku. Nah, Genta, perasaan itu luas, sedangkan akal itu terbatas. Benar. Kamu datang di saat kegelapan telah menyelimutiku, Gema. Ya, kamu juga menjadi cahaya untuk hidupku, Genta. Tapi sebenarnya aku sudah bosan berada di tempat ini. Sudah cukup lama kita berdua di sini, Genta. Kamu terus saja bersembunyi dan aku harus terus saja mengikutimu. Mengapa kamu tidak pergi saja dari sini? Apa yang kamu barusan katakan? Kata-katamu itu egois. Aku tidak merasa egois. Aku sudah mempersilahkan untuk kamu pergi dari ruangan ini. Tapi perkataan itu yang aku nilai egois. Setelah apa yang sudah aku lakukan untukmu, dengan seenaknya kamu mengusirku begitu saja. Kamu si enak, setiap hari hanya tidur, bengong, dan makan apa yang aku bawa dari luar. Sedangkan aku harus keluar mencari perbekalan terus setiap harinya untuk kita. Hentikan! Apa maksudmu? Apa maksudmu? Aku merasa tidak berguna di sini. Aku selalu menyusahkanmu. Aku di sini menulis dan tulisan-tulisan itu kamu sebarkan. Dan hasil kita dari tulisan itu, Gema, dan tulisanku memakai namamu, dan kamu menjadi orang terkenal, kamu diuntungkan juga kan? Sejak awal aku bilang aku tidak mau menjadi orang yang terkenal. Dan aku tidak mau mengambil untung atas namamu. Asal kamu tahu, penghasilan dari tulisanmu itu tidak seberapa.
Tapi bukan itu yang sebenarnya aku inginkan, Genta. Aku ingin kamu menjadi pemimpin di perjalanan ini. Kalau dia begitu, tunggu saja perintahku. Tunggu. Mau sampai kapan lagi aku harus menunggu? Kamu ingat tidak? Sebelum kamu memutuskan untuk bersembunyi di tempat ini, kita sudah memiliki rencana yang matang. Gagasan kita kuat. Kita memiliki cita-cita yang besar. Apa kamu tidak berjalan sendiri saja? Kamu janganlah mengatakan hal seperti itu, Genta. Duduk. Aku ini sebenarnya juga membutuhkan sosok orang seperti kamu. Orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan pikiran yang kritis serta visioner. Maka dari itu kita saling membutuhkan, Genta. Dan karena itu juga aku ingin menjadikanmu pemimpin di perjalanan ini. Aku masih takut. Bahwa orang-orang yang percaya dengan kita dan orang-orang yang tidak suka dengan kita, Masih saja ada penyakit aneh di kepalamu. Entah. Sekarang ini kan sudah ada aku yang berada di sampingmu. Jadi aku akan mengontrolmu. Agar kalau nanti suatu saat kamu kehilangan arah, aku bisa mengendalikan itu. Jadi kamu jangan takut lagi dengan geliaran yang ada di kepalamu. aku lapar. Aku ingin makan. Apa kamu sudah makan? Belum. Sudah. Aku ambilkan dulu makanan untuk kita. Bentar. Ini Apa ini? Mie instan. iya. Bisakah kamu menyediakan makanan yang lain? Kalau begini terus, nanti kita bisa kena usus buntu. Baiklah. Tidak jadi. Ya, Baik. Ini apa ini? Rengginang. iya. Ya sudahlah, mau tidak mau, aku harus memakannya karena perutku sedang lapar. Ya bisa. Kita berdua memang harus tetap makan agar kita punya energi lebih saat nanti kita melakukan perjalanan. Tapi Genta, apa kamu tahu kalau kamu makan rengginang, nanti rasa kenyangmu akan lebih tahan lama.
Jadi, Mbak, kapan kita akan mulai berangkat? Kenapa selalu itu yang kau tanyakan? Begini Genta, dari sekian banyak yang sudah kita bahas tadi, sebenarnya ada informasi penting yang ingin aku sampaikan. Informasi apa? Tempat ini katanya mau digusur dan kita hanya punya maksimal waktu 3 hari. Mengapa kamu sangat yakin dengan perjalanan kita? Mengapa kamu masih mempertanyakan pertanyaan yang sudah seharusnya kamu pertanyakan? Apa kamu tidak yakin dengan perjalanan ini, atau bahkan kamu mulai tidak percaya denganku? Bukan itu maksudku, bukan itu maksudku. Lalu apa yang membuat kamu tidak yakin? Tadi aku katakan, masih ada ketakutan di dalam kepalaku. Takutan terus kamu mah. Emang itu yang aku rasakan. Begini saja, aku akan memberikan tanggapanku agar kamu semakin yakin untuk bergerak. Dengarkan aku. Nah, bentar. Kita itu bertujuan untuk bergerak. Dan hal-hal yang kita lakukan nanti harus memberikan efek baik untuk kita berdua. Kamu, aku, baik. Lalu, kebaikan-kebaikan itu setidaknya harus bisa juga diterima oleh banyak orang. Banyak orang. Ya memang meskipun nanti kalau di perjalanan nanti memang ada godaan-godaan dan segala macamnya yang membuat perjalanan kita terganggu, ya tidak apa-apa. Namanya kita itu masih belajar dan berproses. Belajar dan proses. Jadi, kamu yang terpenting tidak lagi mendengarkan omongan-omongan orang yang niatnya ingin menjatuhkan kamu dan akhirnya menanggulangi perjalanan kita. Orang-orang yang ngasih efek negatif, kamu hilangkan. Berarti sekarang lebih baik coba kamu renungkan, karena kita berdua harus benar-benar sudah siap. Aku bingung, Ma. Harus memulainya dari mana? Bentar. Mulailah dari keyakinan. Apa maksudmu? Keyakinan itu ibaratkan meriam yang besar. Dia bisa menghancurkan tembok batu yang keras. Keyakinan itu letaknya dalam hati. Sudah. Sekarang aku ingin siap-siap dan menyelesaikan seluruh aktivitasku di tempat ini. Bergerak. Kamu benar, Gemah.
kita harus bergerak dengan keyakinan kita. Lalu, Aku meyakini bahwa perjalanan kita memiliki kebaikan untuk kita dan untuk semua orang. ya harus seperti itu. Aku tidak peduli terhadap siapapun yang ingin menjatuhkan perjalanan kita. Yang penting kita harus tetap berproses. Betul. Benar atau salah itu kan masih belajar. Ya, entah. Kemudian kita harus bagaimana? Aku sudah siap melakukan perjalanan ini, Gema. Bagus, Genta. Kemana kita akan melakukan perjalanan? Ke seluruh penjuru mata angin. Mari kita menuju ke pulau-pulau. Mari kita menuju perkampungan dan perkotaan, Genta. Mari kita menuju pegunungan-pegunungan. Mari kita menuju ke samudra-samudra, Genta. Mari kita menuju ke barat daya. Mari kita menuju ke selatan. Mari kita menuju ke utara. Mari kita menuju ke tenggara. Mari kita menuju ke pedesaan. Mari kita menuju ke angkasa. Ayolah, Gema. Mari kita menuju warung dan kafe. Gema. Iya, Genta. Sudah sampai mana perjalanan kita? Sampai yang ketujuan, Genta. Tujuan kita kemana? Ketujuan yang akan sampai, Genta. Tapi kenapa kita masih belum sampai? Karena kita akan terus bergerak dan takkan pernah berhenti, Genta. Ayolah. Ayolah. Ayo. Dan inilah para pemain dari tim produksi dari Delakon Aktor Pangku. Siti Nurbaiti sebagai administrasi, Eki Setiawan sebagai asisten artistik, AR sebagai multimedia digital, Heri Jambu sebagai lighting, Iqbal sebagai musik audio, Diksi sebagai artistik, Halim Dekusuma sebagai Gema. Dan inilah dia sutradara sekaligus pemain sebagai Genta dan penulis naskah, Baktiar Bak.